Halo, selamat siang. Saat ini di tengah hari yang panas ini, saya berjalan di Jalan Rasuna Said Kuningan, Jakarta Selatan, di depan pom bensin Pertamina Jalan Rasuna Said, yaitu SPBU nomor 312902 milik dari Pertamina Retail. Dan saya di sini akan menceritakan sesuatu yang sebenarnya paradoksal, yaitu pemakaian energi yang terbarukan untuk pom bensin yang notabene adalah unrenewable atau energi yang tak terbarukan. Jadi di situ ada kombinasi antara sesuatu yang secara filosofi itu berlawanan, yaitu terbarukan dengan yang tidak terbarukan. Tapi ini demi untuk penghematan energi di masa depan. Kita langsung saja ke dalam untuk melihat bagaimana kita menggunakan energi surya untuk menggerakkan pom bensin ini. Idenya adalah menggunakan solar panel, kemudian digabungkan dengan sistem penyimpanan energi berupa baterai, dan kemudian sistem yang dibuat adalah sistem hibrid, yang sistem ini kemudian listriknya juga bisa dijual pada PLN, jadi menggunakan KWH ekspor dan impor. Pada kesempatan ini Pertamina ingin merealisasikan ide tersebut, yaitu di SPBU Kuningan ini. Kita di sini masang sebesar 60.000 watt peak ya, 60.000 watt peak yang digunakan untuk dua sambungan PLN. Di sini ada dua sambungan PLN, yaitu untuk SPBU-nya sendiri dan tenan ya. Tenan itu ada Bright dan Soto Bangkong kan, gitu. Ada tenan-tenan berapa, ada CNE juga. Nah, langganan PLN-nya di sini sebesar 115 kVA. Panel suryanya kita menggunakan 250 WP sebanyak 260 lembar ya. Dipasang di atap ya, di rooftop. Kemudian disalurkan ke inverternya yang on grid, ada menggunakan 10 kW sebanyak 4 buah. Kemudian yang 20 kW 1 buah. Jadi total 60 kW. Kemudian ada juga inverter hybrid atau baterai based inverter yang dikombinasikan dengan grid inverter ini, jadi menggunakan sistem AC coupling ya. AC coupling itu sistem baru, jadi menggunakan sistem cas menggunakan sistem AC 380 atau 220 volt. Jadi si sistem yang hybrid itu berfungsi sebagai backup ya, jadi PLN padam tetap nyala. Sedangkan yang on grid murni kan dia pasti mati karena ada anti airlining system. Inverternya adalah ini yang on grid itu, yang di atas itu yang dicas solar itu on grid. Terus ini jadi ada total ada 5, kecuali 4 kali 10 kW plus 1 kali 20 kW. Ini 20 kW. Ini on grid. Kemudian ada juga inverter baterai base inverter ya, sebagai hybrid ya. Sebagai inverter hybrid ini menggunakan inverter 20 kVA, ada dua kali 20 kVA. Kemudian ini baterainya itu 33 Ah kali 60 buah. Jadi ada total ada berapa? 60 kali 33, berarti sekitar 2000 Ah ya.
Ini di sini adalah recombiner, ini yang berasal dari solar panel. Jadi kita bagi menjadi ada 3 grup di sini. Satu grup ini 27,5 kW untuk masuk ke SPBU, satunya lagi tenan yang ini recombiner 2 masuk ke tenan. Jadi arahnya di sini berupa fuse ya, di sini ya fuse sama ini adalah arrestor untuk mencegah kerusakan akibat petir. Ini recombiner 1, recombiner 2, kemudian ada recombiner 3 ini untuk talis tabung listrik ya, inovasi dari Universitas Indonesia. Mereka punya tabung listrik. Apa itu tabung listrik ya? Kayak LPG tapi diisi listrik. Nanti orang ceritanya beli listrik menggunakan talis itu. Pada dasarnya adalah baterai bank lah, ngecas pakai tenaga surya. Ini menggunakan ini talis. Ini sebesar 3000 watt, 3 kW. Jadi ini sebenarnya 57 kW dikurangi ini 3000. Grid inverter 1 ya. Ini ada grid inverter 2. Itu masuk ke recombiner 1, kemudian grid inverter yang ketiga 4, 5 itu masuk ke recombiner 2. Ini yang 3 kali 30. Nah, kemudian di sini ada namanya modul untuk junction ya, untuk menghubungkan supaya dia bisa menjadi sistem hybrid. Ini adalah menggunakan modul kontrol ya di sini. Ini modul kontrolnya. Itu tegangan baterai perkaryanya kali 10 ya 42, berarti 422. Habis itu untuk ngecas baterai, ngecas baterai ke sini. Dan kalau PLN mati ini tetap hidup. Kalau grid inverter kan nggak bisa hidup saat PLN mati. Sebagian dipakai menggunakan sistem on grid, yaitu untuk SPBU-nya on grid murni, dan tenan menggunakan sistem hybrid, jadi menggunakan baterai untuk saat mencegah pemadaman pada saat PLN mati ya, sebagai backup ya, sebagai pengganti genset. Walaupun di sini sudah ada genset, tapi di backup lagi oleh hybrid system. Nah, alat ini semua bisa dipantau menggunakan aplikasi ya dalam Android. Nah, saat ini real time mengeluarkan energi sebesar atau daya 41,05 kW. Cuaca agak mendung sekarang, agak berawan. Ini nih, dari pagi sampai siang ini grafiknya seperti ini. Nah, ini dengan menggunakan fasilitas internet. Nah, alatnya adalah adanya WiFi ya, di situ ada namanya router, WiFi kit, penghubungan grid inverter dengan internet supaya bisa dipantau. Namanya aplikasinya SolarMan. Nah, kita login menggunakan remote mode. Nah, karena sudah ada passwordnya dan username-nya, kita login. Nah, ini adalah punya Pertamina ya. Nanti akan mengeluarkan data-datanya. Saat itu mengeluarkan berapa nih? Kelihatan 41 ya. efisiensi 68%. Ini dibandingkan dengan kapasitas terpasang ya, menghasilkan 68%. Kondisi saat ini agak mendung, berawan. Ini adalah KW meter Exim yang dipasang oleh PLN supaya kelebihan KW meter ekspor impor, supaya kelebihan jika misalnya siang hari ada kelebihan daya akan diperhitungkan sebagai pengurang ya, net metering dalam hal ini. Nah, ini sudah menggunakan AMR ya, automatic meter reading, menggunakan GPRS. Sudah dibaca langsung dari PLN menggunakan modem. Nah, di sini tampak tampilannya di dalam adalah scrolling ya, ada pole dan sebagainya. Saat kondisi panas seperti ini, arusnya cuma 0,2 ampere. Artinya sekarang itu hampir dikatakan hanya memakai daya PLN kecil sekali.
Passat-nya malah 0,09, nggak sampai 100 watt ini, kecil sekali. KWH-nya 0, jadi nggak pernah memakai saat yang seperti ini. Nah, terus penalti apa? Belum surplus ini ya? Mungkin belum, karena baru beberapa hari kemarin kan mendung terus. Cuma baru hari ini yang panas. Nah, ini punya PLN area menteng ya ini. Kalau surplus akan dicatat sebagai KWH meter impor oleh PLN atau ekspor oleh sisi Pertamina ya. Nanti KWH meter yang kita ekspor atau yang diimpor oleh PLN sebagai pengurang pembayaran kita. Jadi atau yang dimanakan net metering. Jadi kita bayar selisihnya saja. Selisihnya. Jadi Menggunakan ini pulsa ya? menggunakan enggak, ini bukan pulsa, ini pasca bayar. Pasca bayar. Jadi nanti pembayarannya KWH yang dipakai minus KWH yang dikirim. Nanti itulah yang dibayar. Kalau surplus? Kalau surplus nggak akan dibayar sebagai tabungan. Jadi suatu saat mendung terus atau malam hari, mungkin malam terus ya, mendung nggak pernah ada cahaya matahari, itulah kita ambil sebagai tabungannya, kelebihannya. Ini bisa digunakan untuk rumah tangga juga? Bisa. Jadi kalau ini kan sizing aja. Kalau ini kebetulan dayanya 115 ya Pak ya. 115 kW kilowatt kVA. Nah, kalau untuk rumah tangga kan kelas makanya 2200, 1300 pun bisa pasang KWA Exim dengan cara mengajukan ke PLN setempat. Asal di sana tersedia stok. Syaratnya harus memasang dulu baru mengajukan ke PLN. Untuk biayanya sekitar 1.500 sampai 2 juta. Itu biaya resmi. Ini panel yang menuju ke beban. Menuju ke beban. Dari sini menuju ke ada 2 PLN ya, satu PLN SPBU, satunya lagi PLN untuk tenan. Ini panel distribusinya, distribusi ke PLN maupun ke beban. Karena di sini ada genset, ada sumber PLN. Nah, ini untuk menyuplai SPBU ini, pompa bensinnya disuplai ke sini nih. Dispenser ya namanya Pak ya. Dispenser. Ini panel dispensernya. Dia menggunakan daya kurang lebih harian itu sekitar antara 20 sampai 25 kilowatt sehari-hari. Beban puncaknya mungkin pas malam ya, pada saat listrik lampu nyala semua, PCU nyala, itu beban puncak sekitar 25 kilowatt. Jadi dengan 30 kWp itu paling tidak dayanya sudah tercover semua. Ya paling ekspor ke PLN itu nggak terlalu banyak ya ekspornya. Mungkin ada pada saat mungkin hari libur tutup atau pas ada apa lebaran, itu ekspor ke PLN-nya besar. Nah, ini kebetulan lagi diukur sama UI nih, sama pihak Universitas Indonesia yang diukur pemakaian bebannya dengan adanya tenaga surya ini lagi direkod untuk mempelajari kurva beban ya dengan adanya tenaga surya ini yang bisa bagaimana pengaruhnya terhadap Sistem ini memiliki keuntungan diantaranya, satu, sistem ini dipasang di atas rooftop, jadi tidak mengganggu, tidak memerlukan adanya lahan. Itu yang pertama. Yang kedua, setiap SPBU itu pasti memiliki lahan tersebut, gitu. Minimal sebenarnya di gedung tenannya maupun di gedung di bangunan SPBU-nya, di rooftop SPBU-nya. Yang biasanya rata-rata di sini Pak, sesuai dengan informasi dari Pak Arif, pembayaran yang sudah rata-rata 25 juta per bulan. Dengan adanya pemasangan ini, karena kita lihat selama baru 3 hari aja sudah mendapat 1,5 juta, dan kalau kita kali dengan 30 hari bisa 45 juta. Jadi dengan harapan ya bisa dapat mengurangi biaya pemakaian listrik di SPBU ini Pak.
Jadi kita hanya bisa kalau bisa hanya membayar beban aja gitu Pak. Nah, dengan sistem ini Pertamina juga bisa memiliki yang disebut dengan tabung listrik. Nah, tabung listrik ini bisa digunakan secara portable. Jadi bisa dibawa kemana saja gitu, sesuai dengan kebutuhan. Misalnya kalau Pertamina ada event-event yang terkait dengan, misalnya kalau Pertamina memiliki event, nah ini tali ini bisa digunakan untuk mensuplai energi listriknya. Dan charging stationnya ada di sini gitu. Dan itu tentu saja tanpa fuel, tanpa bahan bakar karena menggunakan solar panel. Secara ekonomi tentu saja diperlukan capital cost untuk membangun SPBS dan juga talisnya. Namun kalau kita hitung secara lifetime ini cukup kompetitif nanti ke depan dibandingkan dengan harga listrik dari konvensional. Ini bisa diaplikasikan di berbagai daerah di Indonesia, terutama daerah-daerah yang masih membutuhkan listrik. Dan menurut kami dengan adanya ini mudah-mudahan ke depan seperti yang kita pantau ini bisa mendukung dan mungkin di tempat lain kami bisa pikirkan untuk dipasang lagi.